Saya mau mendirikan pesantren ini tawasul dengan 17 kiai. Ada satu kiai namanya Kiai Muammar. Kiai Muammar itu katanya kiai jadzab. Kata orang itu majdub. Orang majdub itu orang yang tingkah lakunya itu aneh. Majdub itu aneh. Saya datang jam 10 pagi. Nah, dengarkan, saya datang jam 10 pagi, diterima oleh Kiai Muammar itu jam 10 malam. Bayangkan coba, kalau kamu kabur sudah, ngapain? Dari jam 10 pagi datang ditemui jam 10 malam. Saya sabar. Ya, saya sabar. Jam 10 malam baru ditemui saya. Kalau kamu 2 jam nggak ditemui, udah habis sholat duhur kabur aja udah. Saya nggak kabur sampai jam 10 malam. Begitu jam 10 malam dia minta pijit sama istrinya, kiai itu. Pijat. Nah, ya nggak apa-apa, istri sendiri malah enak gitu. Nikmatnya punya istri begitu ya. Pijat langsung. Tinggal ngomong sama istri, dan istrinya taat ya, taat sama kiai itu, taat. Pijat ya. Baru di tengah-tengah dipijit tuh manggil, Bogor. Saya ngaku dari Bogor, bukan dari Madura. Bogor, ada apa ini? Ada apa? Saya bilang, Kiai, kami lagi bangun pesantren, doakan Kiai banyak santri dan santriwatinya. 1, lancar dananya. Ya. Tulis. Begitu ditulis, saya Pak kan ngerti bahasa Arab, saya ngerti bahasa Arab. Begitu ini saya suruh bacakan ke kiainya, Kiai tolong baca lagi Kiai. Ya. Apa bacaannya? Ya. Ingat kamu? Nggak ingat. Saya tadi lupa, sekarang ingat. Allahumma lasah, malas dipaksa. Allahumma kama farrohtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhir. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah bahagiakan kami di dunia, maka bahagiakanlah kami di akhirat. Bahagia apa? Orang susah dibilang bahagia. Enggak saya baca enggak. Allahumma kama farrohtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhir. Enggak saya baca. Orang susah dibilang bahagia. Udah. Dari itu, dari jam 10 malam mungkin jam 11 sudah selesainya ya. Jam 11 menuju ke rumah Kiai Muhammad bin Imam saya. Ada di Gunung Sari itu. Ya, Gunung Sari Pamekasan, Madura lagi. Tengah malam nyampe kira-kira jam 1 malam. Saya nguluk salam. Assalamualaikum. Satu pun nggak ada orang. Tidur sudah semua. Saya nguluk salam. Assalamualaikum. Kiainya keluar pakai kaos. Marah kiainya itu. Jam 1 malam didatangin. Saya ini juga nggak berpikir. Ya, jam 1 malam bertamu ke orang. Kan nggak ada adab. Dulu saya nggak punya adab. Udah lupa udah. Jam 1 malam bertamu ke orang. Kiainya marah. Ada apa ini? Teriak-teriak dia. Ada apa? Ya, bahasa Madura tapi. Oh ya. Bahasa Indonesianya jangan bahasa Madura. Kamu saya bicara bahasa Madura nggak ngerti kamu. Nggak akan ngerti kan? Siapa yang bilang ngerti? Ayo ini. Maju sini, maju kan kamu. Ya udah. Ya. Bahasa Indonesianya begini. Urusan apa ini? Kalau urusan dunia
urusan usaha, urusan bisnis besok pagi bertemu dengan saya. Saya jawab, teriak juga saya. Iya, teriak juga, urusan pesantren kiai gitu ya. Wah, kalau urusan pesantren sekarang juga, langsung sekarang saya ditemui, dikasih air zam-zam, dikasih kurma, bilangnya kiainya, nih baru saya metik di Madinah, kurma baru metik katanya di Madinah, nih kurma baru metik, makan kamu, makan. Ya saya makan kurma itu ya, kurma muda ya. Kamu tahu kurma muda? Oh iya. Ada seorang perempuan lagi hamil tua, dikasih kurma muda dengan saya, makanlah 7 kali, makan langsung lahir dia. Iya. Dari panasnya kali kurma muda itu. Jangan sembarangan. Makanya kurma muda itu khasiatnya luar biasa itu. Iya, kamu tahu bahasa Arabnya kurma muda? Namanya rutop. Apa? Rutop. Kurma muda itu. Iya. Ini dulu kurma ini ada 10 saya tanam. Satu harganya 3 juta ini. Sekarang tinggal berapa? Tinggal 2 ya. Ya di pojok utara 1, ini 1. Ya. 3 juta, 10 itu 30 juta zaman itu. Zaman mendirikan masjid ini. Mendirikan masjid ini mulai 2011 baru mendirikan masjid ini. Dikasih kurma itu nggak ada yang hidup. Kalau hidup nggak apa-apa, kalau hidup ada di Jawa Timur, daerah Pasuruan, buahnya lebat banget itu, di daerah Jawa Timur, kota Pasuruan. Kalau anak-anakku nanti ziarah ke Kiai Abdul Hamid Pasuruan, nah lihatlah sekalian kebun kurma gitu. Ya, beli kalau mau metik beli. Ya, orangnya kan ada yang punya. Jangan main ambil aja. Apalagi lagi umroh di masjid Bir Ali, di Bir Ali, di mana mengambil mikot di sana, mikot umroh. Nah di Bir Ali, banyaknya itu, kurma. Tinggal ngambil begitu, rendah-rendah begitu, tinggal ngambil gitu. Tapi orang nggak berani. Iya, kan ada yang punya itu. Ya nggak boleh sembarangan ngambil. Nah, nanya dulu siapa yang punya, main metik, saya mau nyoba 1. Jangan. Iya. Di sini nih coba, nah Putri, ya, di mana ada pohon kurma yang tumbuh di komplek Putri, di mana coba? Dengarkan coba. Nah, nggak ada yang jawab. Loh, padahal ada kurma gede sekali tumbuh di komplek Putri, tumbuh dengan sendiri itu. Mungkin ada orang buang bijinya, kemudian sekarang tumbuh sendiri. Di mana itu? Nggak ada yang tahu. Nanti saya kasih uang 1 juta, kamu, ya, tahu daerah mana? Nggak tahu. Di depan kantor itu menghadap barat. Kantor menghadap barat ya, kantor. Kemudian yang utaranya tuh samping kantor betul, itu pohon kurma tuh tinggi begitu, kamu nggak tahu. Pohon kurma itu. Coba nanti lihat ya, habis ini lihat. Enggak, kamu aja nggak pernah ngelihat. Kamu di komplek Putri nggak ngelihat. Saya ngelihat. Iya. Harus dilestarikan.
seperti buah-buah langka yang di Madura saya ambilin, pindah ke sini. Iya. Apa diantaranya? Daun kelor, buah kelor. Ada di sini banyak buah kelor di belakang. Kamu tahu nggak duet? Jamblang tahu? Seperti apa jamblang? Hah? Ada di belakang. Ada buah, kata orang Madura itu bukol. Siapa yang ngaku bukol tahu? Ayo, bukol tahu? Orang Madura itu. Langka itu bukol itu. Yang langka-langka saya bawa ke sini, tanam, berbuah di sini di belakang. Saya biasa makan bukolnya itu. Saya makan di belakang itu. Ya. Apalagi durian, banyaknya bukan main belakang tuh. Durian montong. Iya. Makanya durian, wah. Iya. Nanti kalau kamu di rumah, ya jangan dibiarkan tanah kamu tuh terbengkalai. Oh, ini ditanamin apa. Berhasil pasti. Komplek Putri itu ditanami cabai 1.100. Luar biasa tuh hasilnya itu, cabai itu. Satu pohon menghasilkan berapa itu. Iya. Yang di Grand House, yang di rumah putih itu. Itu dalamnya cabai itu. Ditanamin semua. Apalagi kita ini punya tanah di selatan sini sekarang untuk penggemukan sapi, untuk korban sekarang sudah kita punya 15 sapi korban, gede-gede, limosin semua. Iya, untuk anak-anak umul qura, korban ratusan juta itu, ada yang 200 juta, 100 juta, gede. Cobalah kamu minta jalan-jalan ke ini, mau kemana? Ke kandang sapi gitu. Kandang sapi, ya. Pakai apa? Kamu bebas mau pakai mobil apa saja, HS, tapi cuma 15 orang. Kalau bis berapa orang itu? Minjem. Nanti rekomendasi saya, tolong dikasih ini anak kelas 6 mau gitu. Harus dikasih pakai bis. Iya, kapan mau? Tinggal program kamu berapa orang? 30. Saya belikan nasi ayam bungkus sudah, dengan nasinya apa. Begitu nyampe ke sana tinggal makan sambil sudah lihat-lihat apa semua. Ya, kandang sapi bagus lokasinya itu. Udah ada ini, ada duren, ada manggis, ada apa aja di lokasi itu. Milik pondok, bukan milik saya itu, milik pondok. Berapa hektar itu? Milik pondok. Sudah dipagar semua. Kelas 6 dulu. Habis kelas 6 baru kelas 5. Kelas 6 putra, baru kelas 6 putri gitu. Baru kelas 5. Kelas 6 aja nggak cukup. Tahu-tahu sudah puasa. Iya, ya mobilnya cuma 1. Anggap 2. Bis 1, HS 1. Iya. Nah, kelas 6 dulu. Kelas 6 putra hari apa, putri hari apa gitu. Jangan bersamaan, nggak mau bersamaan. Ya. Kalau putra putri bersamaan, bukan ngelihat sapi dia nanti. Iya. Kalau putra putri bersamaan berangkatnya, nggak jadi melihat sapi itu, nggak jadi. Langsung Sukabumi itu dia. Ya. Jalan ke Sukabumi kan ini. Ini jalan ke Sukabumi.
Ya, banyak jalan ini ke Sukabumi. Ya, ke Samudra Beach Hotel itu. Ya. Boleh nanti bilang saya kelas 6. Putri bilang, Putra bilang. Nanti saya kasih memo ke Ustadz, siapa namanya, Ustadz Saiful Falah. Ustadz Saiful Falah. Saiful Falah. Udah. Oh, masih lama. Bismillahirrahmanirrahim. An Sayyidina Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ka'ab, mudah-mudahan Allah meridainya. Idza kana yaumal qiyamah yara Adam alaihissalam wahidan min ummati Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam yusaku ilan nar. Pada hari kiamat nanti Nabi Adam melihat salah seorang umatnya Sayyidina Muhammad digiring ke neraka. Ya, digiring ke neraka. Ya. Yusaku ilan nar, digiring ke neraka. Fayunadi ya Muhammad, maka Nabi kita, Nabi Adam memanggil Sayyidina Muhammad, wahai Sayyidina Muhammad. Fayaqulu labbaik ya Abal Basar, ya wahai Nabi semua manusia, ya Abal Basar. Fayaqulu inna wahidan min ummatika yusaku ilan nar, maka berkata satu orang dari umatmu sedang digiring ke neraka. Ya. Fayaqdu khalfa an nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berjalan di belakangnya, hatta yudriku, sehingga mendapatinya. Wa yaqulu ya malaikata rabbi kifu, wahai malaikat Al-Quran. Ya, baru baca rotib setiap malam. Ini udah mau tamat lagi, mulai lagi, tamat lagi, mulai lagi gitu. Ya. Coba dulu saya ada yang ngajari, ada yang membimbing gitu. Kamu baca Al-Quran setiap malam dari ini. Nggak ada yang ngajari saya. Nggak ada yang ngajari. Biar ketika digontor nggak ada yang nyuruh, suruh baca Al-Quran. Ya, saya baca sendiri aja. Nah, kamu dibimbing sekarang. Ya, ada yang nyuruh, saya yang nyuruh kamu. Ya, walaupun 5 ayat, tapi istiqomah setiap malam kamu istiqomah. 5 ayat, atau 10 ayat. Asalnya saya 5 ayat, 10 ayat, 15 ayat, 20 ayat, terus sampai 30, 35, 40. Sekarang udah lebih. Setiap malam baca itu lebih 40 ayat saya. Bisa 1 surat saya baca. Surat yang panjang itu. Ya, karena yang sudah enak, nikmat. Membaca Al-Quran itu nikmat. Luar biasa. Ya. Enggak, belum bisa ngelihat, entar dulu. Nggak bisa melihat masih. Dah. Apalagi ngelihat Putri itu nggak kelihatan apa-apa Putri itu. Ya. Tapi kita bisa ngelihat tadi. Sekarang kok hilang. Bismillahirrahmanirrahim. An Fudail ibn Iyad an Sufyan Ats-Tsauri annahu qala, dari Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya beliau berkata, kharajtu hajan fara'aitu rajulan fil haram yusalli 'alan nabi. Aku keluar untuk menjalankan ibadah haji, maka aku melihat seseorang di haram di Makkah yusalli 'alan nabi, membaca selawat atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa inda tawafil bait wa Arafat wa Mina. Di semua tempat, bahkan ketika tawaf di Arafat, di Mina, selalu baca selawat dan nggak pernah membaca bacaan yang lain, selawat aja bacanya itu. Ditegur ya. Fakultu ya ayyuhar rajul. Dinyalain begitu. Wah. Kalau dinyalain terang kan ini. Tadi enggak. Baru ini kelihatan. Tadi enggak dinyalain lampunya. Ya. Kharajtu bin Hurrasan hajan ila hadzal bait. Aku keluar dari Hurrasan semata-mata untuk mengerjakan haji sampai ke tempat ini. Wa ma'i walidi, dan bersama aku kedua orang ayahku, walidi, orang tuaku yang laki. Fabalagtul Kufah. Aku sampai ke negeri Kufah di Irak. Di perjalanan dari Hurrasan sudah nyampe ke Kufah. Famarida walidi fatufia. Maka di Kufah orang tua ayahku sakit dan meninggal dunia. Faghattaitu wajahu biizar. Maka aku tutup wajahnya dengan sarung. Ayahku saya tutup dengan sarung. Falamma kasaftu an wajhi. Maka ketika aku buka wajahnya dari sarung itu, aku buka sarungnya, ra'aitu suratahu kasuratil himar. Maka aku melihat wajahnya seperti wajah keledai. Ayahku berubah menjadi keledai. Ya, padahal manusia bukan keledai dia. Kok berubah jadi keledai? Kan bingung ini dia. Kasuratil himar fazintu husnan sadida. Maka aku sedih sesedih-sedihnya. Wa qultu kaifa udhira linnas hadhil hal. Bagaimana aku memberitahu manusia tentang keadaan ayahku ini? Ya, hadhil hal. Wa anna walidi qad sara bi hadhihi surah. Dan ayahku telah